Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Budian? Ada yang bisa saya bantu? Ya Pak Ari, selamat sore. Apakah saya mengganggu waktu Pak Ari? Selamat sore juga Budian. Alhamdulillah sore ini saya tidak ada kegiatan. Monggo kalau Budian ingin ngobrol dengan saya. Ya, alhamdulillah berarti ini termasuk rezeki saya. Nah, sebenarnya Pak Ari, sore ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Ari. Semoga tidak mengganggu waktu Pak Ari. Tidak Bu, monggo apa yang ingin Budian ceritakan. Nah, jadi saya ini punya unek-unek Pak. Beberapa waktu ini sekitar 2 mingguan lah ya, itu saya sangat manajemen waktu atau membagi waktu saya antara pembelajaran di kelas karena Pak Ari tahu sendiri dalam waktu dekat ini kita sudah melaksanakan tes sumatif ya Pak Ari. Kemudian akan tetapi dalam waktu tes ini banyak justru banyak sekali kegiatan Pak Ari dari mulai Pokda, kemudian di sekolah saya didapuk untuk mengikuti festival lokal belajar ID, kemudian ada lomba drum band, kemudian persiapan pesta siaga juga Pak Ari. Nah, untuk lomba-lomba ini waktunya berdekatan Pak Ari. Gitu. Jadi saya memang benar-benar, aduh, bagaimana cara mengatur saya antara tugas belajar bermahasiswa, tugas tambahan, dan mempersiapkan lomba-lomba tersebut Pak Ari. Nah, Pak Ari. ya, terima kasih Bu setelah saya mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Budian. Saya mau tanya, saya pengen tahu di sekolah ibu itu teman-teman gurunya ada berapa, kemudian jumlah siswanya berapa, gitu Bu. Untuk teman saya sendiri, kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan itu ada 10 Pak Ari. Akan tetapi untuk siswanya sendiri memang sekolah kami itu sekolah kecil, hanya 50 58 anak Pak Ari. Sedangkan untuk kegiatan lomba ini, terutama untuk lomba drum band ini, anak yang mengikutinya itu sekitar 45 siswa Pak Ari. Jadi mulai dari kelas 2 sampai kelas 6 gitu. Jadi memang ada permasalahan, eh, ada beberapa materi yang belum selesai Pak Ari. Sedangkan waktunya untuk lomba itu hari Minggu Pak Ari. Kemudian Seninnya itu sudah tes itu Pak Ari. Oh, Hmm. begitu ya Bu. Oh, sebenarnya ya gini ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas eh, atas artinya dari sekian banyak sekolah yang ada di Kecamatan Budian, SD Budian terpilih untuk mewakili kecamatan di tingkat kabupaten itu merupakan suatu prestasi, suatu hal yang membanggakan. Saya mengucapkan selamat. Tetapi tentu saja ketika kepercayaan itu diberikan kepada kita, kita harus bisa mampu melaksanakan kepercayaan itu dengan baik dan semoga besok hasilnya pun baik pula Bu. Nah, untuk Hmm. itu saya juga masih penasaran. Dari beberapa kegiatan itu ada lomba drum band, ada festival belajar ID, kemudian persiapan pesta siaga dan sebagainya. Tentunya ada hal yang menjadi prioritas dari beberapa beberapa kegiatan tersebut yang menjadi paling prioritas atau paling diutamakan itu yang mana? Dari beberapa kegiatan, menurut saya memang itu penting semua ya Pak Ari. Yang utama sih untuk
akun belajar ID ini, festival belajar ini Pak Ari, karena memang, eee dari Korwilnya itu meminta langsung ke sekolah bahwa, SD kami yang diminta untuk mewakilinya, begitu Pak Ari. Nah, Hmm. itu juga pastinya juga tidak hanya melibatkan kami guru, akan tetapi melibatkan beberapa siswa, begitu Pak Ari. Iya. Dari Festival Belajar ID dan Lomba Drum tentunya ada keterlibatan dari pihak luar, misalnya komite atau wali siswa, Bu? Untuk terutama untuk yang Brandon ya Pak Ari, memang kita melibatkan paguyuban drum band dan melibatkan, wali siswa. Ya, tentunya tentunya eh, dari banyak kegiatan tersebut hmm, ada hal yang perlu dipersiapkan. Apakah itu mengundang yang ganteng terutama ya Bu, ada mengundang mengundang pelatih dari luar. Ya, untuk drum band sendiri memang kita, membutuhkan dan biasanya pelatih dari luar Pak Ari, gitu. Kemudian jadwalnya itu pagi atau sore Bu? Nah, itu yang menjadi permasalahan juga Pak Ari. Jadi kebetulan beberapa hari ini, saya itu ada miskomunikasi dengan pelatihnya, begitu. Jadi misal saya besok sudah merencanakan pembelajaran, sudah janjian dengan anak-anak, "Oh besok kita akan bikin project ini." Ternyata, setelah besok pagi harinya loh, kok anak-anak sudah pagi-pagi sudah memakai kaos olahraga, siap berlatih drum band di GOR begitu. Ternyata dari pihak, guru guru pelatihnya itu menghendaki anak-anak yang drum band itu latihan pagi begitu. Jadi memang ada sedikit kekacauan untuk jadwal belajar siswa. Terus dengan kejadian tersebut, langkah Budian untuk kedepannya seperti apa? Nah, yang pertama saya berdiskusi atau konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga menemui pelatih drum band tersebut agar jika ada apa, jadwal latihan drum band juga saya diberitahu begitu agar tidak apa ya miskomunikasi kemudian berbenturan dengan jadwal mengajar saya juga. Menurut saya itu sebuah langkah yang bagus Bu, tepat. Bagaimana jangan sampai terjadi miskomunikasi. Kita berharap anak-anak bisa belajar di pagi hari, ternyata latihan drum band. Nah, mungkin dengan komunikasi yang baik antara ibu selaku wali selaku guru di sekolah, kemudian dengan pelatih, nanti semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Misalnya tadi dikomunikasikan, oh kalau pagi mungkin pagi belajar dulu di kelas, kemudian nanti jam 10 atau setelah istirahat baru latihan drum, mungkin seperti itu Bu. Nah, kemudian eh, langkah selain langkah yang sudah direncanakan oleh Budian itu, apakah ada alternatif lain untuk menyiasati kegiatan yang begitu padat itu Bu? Ya, yang pertama pasti saya ya, kerjasama dengan kepala sekolah dan teman-teman. Lalu eh, saya juga berencana untuk mengumpulkan paguyuban, komite, dan pihak dari desa. Jadi akan saya utarakan kepada mereka bahwa kami punya jadwal atau kegiatan ini, kemudian pastinya kami juga membutuhkan bantuan beliau-beliau dari paguyuban, dari desa, dari komite begitu. Karena untuk
lomba drum band ini sendiri kan siswa yang dilibatkan banyak, kemudian otomatis juga untuk persiapan, untuk akomodasi juga membutuhkan biaya yang banyak begitu. Dan selama ini memang kami itu sangat terbantu dengan paguyuban. Jadi saya usahakan untuk selalu komunikasi dengan paguyuban, apa apa yang kita butuhkan atau kita mohon bantuan apa, mereka merespon dengan baik dan selalu membantu gitu. Ya, menurut saya itu langkah yang luar biasa, langkah yang tepat, yaitu koordinasi dengan stakeholder yang ada, tentunya dengan paguyuban, dengan komite, atau mungkin saya bisa menambahkan kalau memang perlu bisa juga koordinasi dengan pihak desa. Siapa tahu nanti eh, pihak desa mempunyai solusi baik terkait penyediaan alat ataupun mungkin akomodasi dan sebagainya yang dapat membantu kegiatan yang ada di sekolah itu. Nah, dari apa yang sudah direncanakan itu, saya juga ingin tahu dukungan apa yang dibutuhkan agar rencana tersebut bisa terrealisasi dengan baik. Artinya kegiatan di luar KPM juga terlaksana dengan baik, kemudian KPM-nya juga di sekolah atau di kelas juga terlaksana dengan baik, sehingga ketika bisa anak-anak menghadapi PAS 1 yang sebentar lagi akan dilaksanakan anak-anak itu, anak-anak tidak tertinggal pelajaran. Oke, rencana saya yang pasti tadi saya sampaikan mengumpulkan dari kepala sekolah, teman sejawat, paguyuban, kemudian pihak desa, stakeholder, dan untuk pelatih drum band itu sendiri. Nanti kita diskusikan apa yang kita butuhkan, akomodasi, ada keuangan, dan dana ya pastinya, dan lain-lain. Kemudian kita membagi tugas, eh, masing-masing masing-masing dari guru mempunyai mendapatkan tugasnya dan apa ya pastinya mengerjakan tugasnya begitu dan tetap selalu berkomunikasi ya apabila ada kendala atau hambatan dikonsultasikan jadi nanti teman kita saling mengisilah saling membantu walaupun sudah diberi tugas masing-masing akan tetapi jika ada kendala kita berusaha bersama-sama begitu Ya, dan kemudian juga pastinya karena ini melibatkan orang banyak pihak nanti sesudah selesai kegiatan kita akan berkumpul kembali kemudian melaporkan tentunya yang jelas merefleksi juga dari kegiatan yang sudah dilaksanakan apa apa yang sudah baik apa yang masih kurang kita refleksikan begitu. ya. Wah, ternyata obrolan dengan Budian itu sangat mengasihkan ya. Ide-ide yang keluar dari Budian itu sangat-sangat bagus. Semoga semua yang akan direncanakan dapat terrealisasi dengan baik. Anak-anak juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa meninggalkan kewajibannya. Bagaimana perasaan Budian kita ngobrol sore ini, Budian? Aduh, plong lega sekali Pak Ari. Jadi beban saya itu rasanya sudah plong tinggal melakukan apa tadi rencana-rencana yang sudah saya eh, katakan tadi. Ya, Mohon doanya Pak Ari agar rencana saya berjalan dengan baik. amin. Tentu Bu, doa semoga yang pertama pastilah semoga diberi kesehatan dan mampu Amin. menjalankan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Sekali lagi, ya bulan ini semoga bermanfaat untuk kita semua, Bu. Amin.
Terima kasih masukannya juga Pak Ari. Selamat sore, mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Bu, mohon maaf Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Bagaimana kabar Pak Ari? Pak Ari hari ini? Alhamdulillah kabar sore ini saya baik. Bagaimana kabar Bu Dian dan keluarga di situ? Alhamdulillah baik juga. Hujan tidak Pak Ari di situ? Alhamdulillah cuaca tidak hujan. Eh, di luar cukup cerah siangnya Bu. Begini Bu, maaf sore ini saya menghubungi Ibu. Saya ingin ngobrol sebentar terkait apa yang saya rasakan di sekolah. Baik, saya siap mendengarkan apa yang ingin disampaikan ke saya, Pak Ari. Sebelumnya mohon maaf, Ibu hari ini tidak ada kegiatan, bisa saya meminta. Alhamdulillah hari ini saya tidak ada kegiatan, jadi Pak Ari bisa ngobrol dengan saya atau mengungkapkan apa yang ingin diutarakan. Silahkan Pak Ari. Begini Bu, di ini terkait pekerjaan saya atau eh, permasalahan saya yang ada di sekolah. Salah satunya adalah terkait kebersihan. Oke. Sekolah saya itu kan sekolah yang jumlah siswanya itu sangat banyak. Sekolah kami ada 240 siswa, sedangkan gurunya ada 11. Terkait pengelolaan sampah itu jujur kami agak kewalahan. Nanti dalam bincang-bincang ini saya mohon saran ataupun solusi dari Bu Dia. Baik Pak Ari. Dengan senang hati saya siap mendengarkan Pak Ari. Silahkan Pak Ari ceritakan yang lebih detail. Begini Bu, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa sekolah saya jumlah siswanya banyak, beberapa kelas juga paralel, sedangkan luas lokasi atau luas sekolah kami itu sangat terbatas. Jadi halaman yang kami punya, arena untuk beraktivitas anak-anak itu ya hanya di ruang kelas, teras, dan halaman untuk upacara itu ya dikatakan memadai belum. Sedangkan ketika istirahat, banyak pedagang kaki lima atau kantin yang berjualan di sekolah kami. Walaupun kami sudah menyediakan tempat tersendiri, kemudian eh, anak-anak juga itu bisa terkondisikan, artinya jajannya di sana, tetapi ketika selesai istirahat itu eh, masih banyak sampah yang berserakan di halaman atau di teras sekolahan. Baik. Ada lagi Pak Ari yang ingin disampaikan? Nah, hal tersebutlah yang menjadi eh, keresahan kami, terutama saya, bagaimana mengatasi masalah tersebut. Begitu ya. Saya ingin bertanya Pak Ari yang pertama, apakah selama ini sekolah sudah menyediakan tempat sampah yang memadai? Di sekolah kami itu ada 8 ruang kelas. Sebenarnya di setiap ruang kelas itu sudah disediakan tempat sampah. Hmm, Tetapi masih saja beberapa anak masih membuang sampah itu belum pada tempatnya. begitu. Eh, Lalu di tempat Pak Ari di sekolah itu apakah sudah ada tempat sampah
pengumpulan sampah sementara sebelum di Tempat pengumpulan sampah sementara ada, namun belum terpisah. Artinya belum terpisah itu, sekolah kami kan punya tenaga kependidikan atau penjaga. Nah, di biasanya ketika sampah itu sudah penuh di tempat sampah, oleh penjaga atau oleh bidan itu dibuang di tempat sampah sementara. Kalau memang itu akhirnya ya hanya dibakar saja oleh penjaga sekolah kami. Oke, berarti dari sampah-sampah itu belum selama ini belum diolah ya Pak Arya? Belum. Oke, sekarang saya ingin tahu apa ya, dari apa yang tadi sudah Pak Ari ceritakan, eh, rencana terdekat Pak Ari itu apa? Kalau yang terbersit dalam pikiran saya itu tempat sampah yang kami punya itu kan hanya satu dalam setiap kelas. Rencananya kami sekolah itu akan menyediakan tempat sampah lagi yang bisa membedakan antara sampah organik dan sampah non-organik gitu. Ada rencana lain selain itu Pak Ari? Selain itu ya mungkin yang paling penting bagi saya, walaupun sekolah sudah menyiapkan tempat sampah sebanyak mungkin atau mungkin sebagus mungkin bisa dikatakan, tetapi ketika budaya positif anak belum tertanam, tetap saja mereka akan membuang sampah sembarangan. Nah, yang jadi angan-angan saya itu nanti ketika di rapat sekolah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, baik kepala sekolah maupun rekan-rekan guru adalah bagaimana kita menyisipkan tentang budaya positif membuang sampah kepada anak dalam pelajaran yang atau kegiatan KBM di sekolah, di kelas mereka masing-masing. Ya, karena di sekolah kami itu saya mengajar kelas 6, mungkin yang pertama yang kami lakukan, yang saya lakukan nanti adalah bagaimana memberi contoh dulu di kelas saya, karena kelas tertinggi di sekolah kami kelas 6. Kalau kelas 6 sudah bisa memberi contoh ke adik-adiknya, ya mudah-mudahan nanti di kelas 1 sampai 5 bisa menerapkan atau bisa meniru kata kelasnya. Oke, nah di sini Pak Ari, jika nanti tempat sampah organik dan anorganik itu telah tersedia, apakah ada rencana lain dari Pak Ari? Ya, yang pertama itu menanamkan setelah tertanam budaya positif pada anak-anak, otomatis dalam dalam pembelajaran itu kan kita guru memberikan contoh, bisa melalui praktek langsung, mana sampah yang organik kita tempatkan di tempat sampah organik, mana sampah yang anorganik kita tempatkan di tempat sampah anorganik. Mungkin bisa dimanfaatkan, tidak hanya dibakar. Gitu. Oke, baik. Jadi untuk dimanfaatkan tidak dibakar itu bisa jadi ya Pak Ari, misalnya sampah plastik itu diolah atau dijadikan apa ya, proyek P5 begitu Pak Ari, bisa? Mungkin bisa pada akhirnya yang sampah-sampah anorganik seperti sampah plastik, botol-botol bekas minuman itu, yang mungkin bisa digunakan untuk pot bunga atau mungkin untuk apa itu, kalau plastik itu bisa menjadikan prakarya, misalnya tas atau dompet dari sampah-sampah yang plastik itu, mungkin bisa seperti itu rencana kedepannya seperti itu. Oke, baik, langkah Pak Ari itu sudah tepat sekali dan saya sudah setuju dengan pendapat Bapak. Oke, dari tadi yang sudah Bapak sampaikan, ada apa ya, rencana untuk menyediakan tempat sampah organik dan anorganik, kemudian
hmm, saat rapat menyampaikan tentang budaya positif, kemudian nanti ada karena Pak Ari mengajar kelas 6 ya, diminta agar anaknya juga membuang sampah pada tempatnya agar menjadi contoh yang baik bagi adik kelasnya, begitu ya Pak Ari. Nah, Ya, di memang seperti itu. rencana Pak Ari tadi, eh, apa ya? Dukungan apa ya yang dibutuhkan untuk melancarkan rencana tersebut? Yang jelas ketika kita membuat program pastinya harus kita musyawarahkan dulu kepada teman-teman dan utamanya adalah kepada kepala sekolah. Otomatis penyediaan tempat sampah kemudian program seperti itu membutuhkan dukungan biaya. Kita harus membeli tempat sampah, kemudian mungkin nanti akan membuat prakarya, pasti harus ada eh, anggaran yang harus disiapkan. Tentunya ketika dimusyawarahkan dan akhirnya Pak, semoga teman-teman itu setuju dengan rencana itu, ya tentu saja dukungan yang paling utama adalah dukungan dari teman-teman dan kepala sekolah. Kalau mereka teman-teman dan kepala sekolah sudah seia sekata sepakat, saya rasa program tersebut dapat berjalan dengan baik. Tepat sekali Pak Ari. Nah, lalu dari rencana tersebut, jika rencana sudah Pak Ari buat, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Apabila program tersebut bisa disetujui dan bisa dilaksanakan, tentunya sebagai guru yang ada di situ atau warga sekolah di situ, bagaimana kita tetap pada rencana awal konsisten untuk bisa memberi contoh kepada anak-anak bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga memanfaatkan sampah yang mungkin masih bisa dimanfaatkan seperti tadi yang saya sampaikan mungkin untuk pot bunga, untuk kerajinan tangan yang lain. Itulah pentingnya konsistensi dalam sebuah program sehingga program tersebut nantinya bisa menjadikan budaya positif di sekolah tersebut. Bagus sekali itu dari Pak Ari. Semoga dan tentunya kepala sekolah teman-teman Pak Ari juga mendukung program atau rencana Pak Ari juga terrealisasi dengan baik. Eh, Baik Pak Ari, ada yang bisa disampaikan lagi? Mungkin dari semua yang saya rencanakan uh, untuk mungkin lebih anak-anak itu mungkin lebih ingat bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya, mungkin saya juga berencana menambah atau membuat poster. Jadi ketika anak sambil lewat itu otomatis anak akan membaca, oh buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Jadi dengan sering melihat, membaca, otomatis akan tertanam di otak mereka, di pikiran mereka bahwa kita sebagai manusia yang berpendidikan harus bisa menjaga kebersihan. Salah satu caranya yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Bagus Pak Ari, semangat. Dari pembicaraan tadi itu juga termasuk masukan saya juga Pak Ari. Baik. Bagaimana perasaan Pak Ari setelah ngobrol dengan saya? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Vivian dengan obrolan ini, dengan bincang-bincang ini tentunya apa yang menjadi keresahan saya banyak eh, sedikit banyak tercerahkan, artinya solusinya ketemu Bu. Terima kasih atas waktunya. Salam hormat dan salam kepada keluarga Budian. Semoga keluarga Budian sehat selalu. Amin, terima kasih. Begitu juga doa baik untuk Bapak dan keluarga. Amin.
Terima kasih atas waktunya Bu Dian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tak stop. Pas hampir 15 menit. Jadi